Di sebuah sudut kota, berdiri sebuah warung stik sederhana. Nadia, perempuan muda penuh ambisi, membuka usaha stik dengan semangat yang membara. Bismillah, semoga hari ini rezekinya banyak. Stik Wagyu A5 siap memikat lidah siapa aja yang mencicipinya. Mbak Nadia, saya mau pesan 1 porsi ya, yang spesial. Saya penasaran sama rasa Wagyu A5 katanya. Baik Tante, di sini setiap daging yang saya sajikan insya Allah berkualitas tinggi. Mbak Nadia, saya mau pesan juga ya, yang medium well, tapi jangan pelit sausnya ya. Tenang dek, di warung ini rasa adalah janji, dan janji itu nggak akan saya ingkari. Dari pagi sampai sore masak terus, lo kuat juga ya Nat? Selama usaha ini halal dan berkah, lelah saya pun terasa ringan dek. Wangi sekali Mbak Nadia, ini beneran Wagyu A5 asli. Gak ada yang saya sajikan di sini kecuali yang terbaik, Tante. Saya menjaga kepercayaan pelanggan. Wih, lembut banget, seriusan ini daging asli, rasanya kayak di restoran mewah. Setiap potongan daging saya bumbui dengan ketulusan, Dek. Mungkin itu yang rasanya bikin beda. Ketulusan. Ya, semoga gak ada yang tahu soal. Dad, fokus kerja. Pelanggan jangan sampai denger hal yang gak perlu. Permisi, saya lihat ada lowongan. Saya tertarik bergabung. Oh iya, silakan duduk. Di sini yang penting niat kerja keras dan hati yang tulus. Itu saya banget, Mbak. Saya siap belajar meskipun belum mahir masak. Tenang, kemampuan bisa diasah, tapi hati harus bersih dari awal. Mbak Nadia, boleh makanannya dipoto? Biar saya promosikan juga di grup ibu-ibu komplek. Tentu saja Tante, doa dan dukungan seperti itu yang membuat usaha ini berjalan. Semoga Tuhan masih sabar melihat apa yang kita sembunyikan. Saya hanya ingin memberi yang terbaik, Dad. Rezeki kadang harus diupayakan. Mbak, ini halal kan ya, biar tenang makannya. Insya Allah, Dek. Di sini kejujuran adalah pondasi. Kalau pondasi itu rapuh, apa bangunan ini bisa bertahan? Selamat menikmati semuanya. Semoga berkah dan kembali lagi besok. Ini CV saya, Mbak. Saya memang belum banyak pengalaman, tapi saya siap belajar dari awal. Rani ya? Saya suka semangat kamu. Di sini kita bukan cari yang sempurna, tapi yang mau tumbuh. Terima kasih Mbak Nadia. Saya siap bantu apapun, dari bersih-bersih sampai plating. Hati-hati Rani, di sini kerjanya bukan cuma fisik, tapi juga mental. Wah, saya sudah terbiasa kerja keras, Mas. Kalau cuma panas, debu, dan kecap, pasti saya tahan. Kalau kamu sungguh-sungguh, warung ini bisa jadi tempat kamu berkembang. Saya percaya rezeki nggak akan kemana, Mbak. Asal niatnya benar, hasilnya pasti indah. Wah, pegawainya cantik dan sopan ya Mbak Nadia. Cocok jadi wajah warung ini. Terima kasih Tante. Semua di sini adalah keluarga, bukan sekedar karyawan. Kalau ada yang kurang, jangan sungkan ya Bu. Saya masih belajar, tapi saya berusaha. 2 jam kemudian. Rani menyapu di depan, Dedi membereskan meja. Nadia sibuk berdiri di dapur, tampak gelisah menelpon seorang dengan nada yang pelan. Mas Dedi, ini daging yang tadi pagi baru dipotong ya? Ya kayaknya, tapi warnanya tadi nggak ada beda ya. Kayak lebih gelap daripada biasanya. Iya, dan aromanya agak aneh pas aku taruh di loyang. Tapi mungkin cuma perasaanku aja. Daging itu dikirim langsung dari supplier biasa, Rani. Gak usah terlalu dipikirin. Aku udah lama curiga, Ran. Ini daging kayak bukan daging sapi deh. Mas Dedi jangan asal ngomong. Mbak Nadia kan orang baik. Baik, tapi kadang orang baik juga bisa keblinger kalau udah nyangkut duit. Mbak Nadia, boleh minta air hangat? Perut aku itu agak mual. Dek, kamu kenapa? Makanannya kurang matang. Enggak sih, cuma kayak berat di perut, padahal baru siang makan. Duduk dulu di sini ya, aku ambilin air hangat. Dad, tolong cek daging yang tadi ya. Jangan-jangan udah mulai gak segar. Atau jangan-jangan dari awal emang bukan daging yang harusnya kita jual ya, Nat? Aku cuma bilang cek aja, gak usah nambah-nambahin. HP Nadia berdering. Halo? Iya, nanti malam saya ambil. Seperti biasa ya, jangan di tempat terang.
5 menit kemudian. Ini deh minumnya, minum dulu. Jangan langsung pulang ya, istirahat aja dulu. Makasih kak. Yang dikasih minggu lalu itu bagus, dagingnya fresh. Nanti saya bayar cash. Ran, tolong bantu beresin dapur ya. Nanti jam 5 kamu bisa pulang duluan. Baik, Mbak. Saat Rani balik ke dapur, ia melihat sepotong plastik hitam di bawah sebuah rak. Ini bukan daging sapi. Kamu juga ngerasa kan? Mas, kita harus tanya Mbak Nadia. Gak bisa langsung, salah-salah dia curiga duluan. Kita cari tahu malam ini aja ya. Kamu mau ikut? Maksudnya ngikutin Mbak Nadia. Iya, dia selalu pergi malam-malam. Aku yakin itu ada hubungannya sama daging aneh ini. Kalau dia tahu kita ngintilin gimana, Mas? Kalau kita nggak tahu kebenarannya, kita ikut dosa juga loh, Ran. Kalau semua ini lancar, tahun depan aku bisa buka cabang baru nih. Ayah, maafin Nadia ya. Nadia cuma ingin semua ini cepat berubah. Nadia capek hidup susah. Malam hari dengan hati-hati Nadia melakukan aksinya. Dan ternyata dia diikuti oleh Dedi dan juga Rani. Itu dia Nat, lagi jalan sendiri. Lihat arah jalannya deh. Dia itu masuk ke jalur yang biasanya cuma bongkar barang. Ya Allah Mas Dedi, ini beneran terjadi ya? Aku nggak nyangka Mbak Nadia jalan ke tempat kayak gini malam-malam. Shh, pelan-pelan, jangan sampai ketahuan. Halo, saya udah sampai di lokasi seperti biasa. Jangan lama-lama ya. Orang saya bentar lagi sampai. Barangnya baru diambil sore tadi. Dia ketemu siapa sih Mas? Kok serem banget nadanya? Ini jelas bukan urusan biasa. Lihat aja dulu, jangan banyak gerak. Kita harus pastikan semua sebelum ambil tindakan. Tiba-tiba datang seorang yang membawa sebuah karung besar. Barangnya masih baru, Mbak. Masih panas malah. Cepat disimpan, jangan dibuka di sini ya. Makasih ya Bang, ini uangnya. Sesuai kesepakatan, minggu depan saya pesan lagi. Kalau mau yang lebih segar dan nggak banyak darah, minggu depan saya punya simpanan dari daerah, tapi harganya naik. Gak masalah, yang penting kelihatan bagus. Gak boleh sampai pelanggan curiga. Rani, daging itu aku makin yakin itu daging celeng. Astaga, aku gak nyangka Mbak Nadia bisa sampai hati kayak gini. Aku peringatkan ya, kalau lo sampai bocor ke siapa-siapa, aku punya semua rekaman lo dari awal. Jangan sok bersih di depan orang. Saya gak sebodoh itu. Saya tahu cara jaga permainan ini. Agus, tapi ingat Mbak, semua dosa ada gantinya. Lo cuma belum merasakan saja. Mas Dedi, Mbak Nadia kayak udah biasa. Tapi aku juga lihat takut di matanya. Entah dia takut atau cuma sadar. Udah terjebak terlalu dalam. Kalau begitu saya pergi dulu. Barang ini harus segera masuk freezer. Setelah mendapatkan barangnya, Nadia kemudian langsung pulang. Mas, ini benar-benar nyata. Aku nggak nyangka. Aku mau nangis lihat kenyataan ini. Tenang, kita belum bisa ngomong apa-apa. Kita butuh bukti yang benar. Tapi gimana dengan pelanggan-pelanggan itu, Mas? Mereka makan daging itu dengan doa. Justru itu kita tidak boleh diam. Besok kita cari plastik hitam, itu kita foto simpen. Tapi kita kuat nggak, Mas? Aku takut banget kalau sampai ketahuan. Kalau bukan kita yang selamatin orang-orang itu, siapa lagi, Ran? Dia udah hilang, Mas, dari pandangan. Yuk kita balik sebelum dia sadar diikutin. Aku dulu ngefans banget sama Mbak Nadia. Tapi sekarang Banyak orang berubah, kan? Apalagi kalau dikejar uang dan juga rasa lapar akan kehidupan yang mewah. Tapi sampai segininya nyaruin daging babi jadi wagyu halal. Jijik banget. Itu celeng, Ran. Aku pernah lihat yang kayak gitu. Dulu waktu bantu jagal, dagingnya mirip sapi tapi baunya beda. Astagfirullah. Semoga Allah masih buka pintu tobat buat dia. Ayo pulang, besok pagi kita siapin langkah. Ini baru awal. Mas, aku nggak bisa tidur malam ini. Kepalaku penuh wajah-wajah pelanggan yang makan steak itu. Kita harus selesaikan ini, Ran. Kita udah lihat kebenarannya. Sekarang tinggal pilih, mau diam atau bertindak. Sebelum semua itu terjadi, warung itu dibangun dari harapan. Nadia bukan orang jahat, tapi kadang keputusannya membuat orang melangkah ke jalan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya.
Duh, hari pertama buka warung nih. Semoga ada yang mampir. Daging wagyu yang aku beli ini mahalnya bukan main. Tapi aku yakin rasanya pasti bisa bikin orang jatuh cinta. Mbak, ini beneran wagyu asli. Harganya pasti mahal banget ya. Kok Mbak Nadia berani banget buka usaha dari bahan premium kayak gini? Iya Ran, ini wagyu A5 asli. Langsung dari supplier yang aku percaya. Aku pengen warung ini beda, pengen kasih yang terbaik. Walaupun modalnya kecil, aku percaya satu hal. Kalau makanan enak dan tulus, pelanggan pasti datang. Hari demi hari berlalu, pelanggan yang datang tapi tak seramai harapan. Duh Nad, ini steak enak banget, serius. Lembut, juicy, bumbunya meresap. Tapi jujur ya, sayangnya harganya agak berat buat kantong ibu-ibu rumah tangga kayak saya. Iya Tante Yuni, aku ngerti banget kok. Tapi daging yang aku pakai ini daging wagyu asli, kualitasnya ekspor. Harganya udah tinggi dari sananya. Jadi aku bener-bener gak bisa tekan lebih murah lagi kalau mau tetap jaga kualitas. Mbak Nadia, bisa nggak sih dikasih promo dikit aja? Teman-teman aku itu pada pengen nyobain, tapi pada mundur duluan pas lihat harganya. Katanya lebih mahal daripada steak restoran di sebuah mall. Aku ngerti deh, aku juga pengen warung ini rame sama anak muda. Tapi modalnya udah tipis banget. Kadang buat beli daging lagi aja aku harus hitungin sampai receh. Tapi nanti deh aku coba akalin paket promo biar lebih terjangkau. Baru seminggu buka dan uang sewa ruko ini belum ketutup. Tagihan listrik bulanan ini juga udah nempel di pintu. Bahan besok udah habis dan aku belum punya cukup uang buat beli belanjaan lagi. Ya Allah, aku cuma pengen usaha ini jalan, tapi kok berat banget ya. Kalau terus kayak gini, aku bisa bangkrut sebelum warung ini dikenal orang. Boro-boro balik modal, buat beli beras aja aku bingung. Mbak, maaf kalau aku lancang ya. Tapi pernah kepikiran buat cari spoiler daging yang lebih murah nggak? Yang penting masih sapi kan, asal aman. Aku takut Ran, supplier murah kadang nggak jelas asal-usulnya. Kalau sampai palsu atau bahaya, bisa hancur semuanya. Aku nggak mau ngeracunin orang. Nadia akhirnya putus asa. Dia lalu pergi ke pasar gelap untuk membeli sesuatu. Mau daging mirip sapi, tapi harga cuma separuhnya. Aku punya stok langka, potongannya bersih, gak amis, tinggal masak aja. Itu daging apa bang? Celeng, tapi tenang saja, sudah dibersihkan, dipotong rapi. Gak bakal ketahuan, warnanya hampir mirip sapi loh. Tinggal diolah sama dibumbui saja, selesai. Tapi itu haram. Gimana kalau ketahuan? Gimana sama pelanggan-pelanggan aku? Dengar ya, lo mau usaha lo itu bertahan atau lo nyerah gitu aja. Hidup itu soal pilihan, lagian duit itu juga butuh jalan kan. Daripada bangkrut mending pinter sedikit aja. Duh, mungkin nggak apa-apa ya, cuma buat coba sekali aja. Nanti kalau balik modal, aku stop deh. 5 menit kemudian. 2 jam kemudian. Ya Allah, maafin aku. Aku cuma pengen bertahan. Ini semua biar warungku nggak tutup, biar aku masih bisa hidup. Warung ramai pelanggan puas, Nadia hanya tersenyum getir. Loh Nad, rasanya makin enak ya sekarang. Teksturnya lembut, bumbunya nempel banget. Ini beneran wagyu yang sama. Mbak, ini wagyunya kayak naik level deh. Juicy banget. Kayak di restoran bintang 5. Tambahin satu lagi ya. Iya, alhamdulillah. Rame rezekinya. Pagi hari warung baru buka, pelanggan sudah mengantri. Rani dan Dedi saling pandang sebelum masuk ke dapur. Mas, apa kita bisa pura-pura lagi hari ini? Tanganku gemeter dari tadi. Kita kerja dulu ya, tapi hari ini kita harus mulai cari cara. Aku gak mau terus-terusan ikut nutupin dosa loh. Aku gak mau jadi kaki tangan kebohongan, tapi aku juga gak bisa pergi gitu aja. Mas, maaf. Aku tadi gak sengaja nangis waktu plating. Pelanggan nanya kenapa mataku merah. Aku bilang aja kena uap. Kita harus kuat Ran, kita bukan pelaku, tapi kita itu udah tahu. Itu cukup bikin kita itu punya tanggung jawab loh. Di depan warung Nadia melayani pelanggan seperti biasa, ceria dan juga ramah.
Selamat menikmati ya kak, ini spesial banget dari bagian yang paling lembut. Wah, kelihatan empuk banget, dagingnya beda dari biasa ya mbak. Oh iya, itu batch baru dari supplier luar kota, sama bagusnya kok. Di dapur lagi, Dedi diam-diam membuka HP dan memotret satu potong daging dari freezer. Mas, ngapain motret-motret? Kalau ketahuan Mbak Nadia. Aku gak bisa diem Ran. Harus ada bukti. Kita gak bisa lapor cuma pakai kata-kata. Gak bakal dipercaya nanti. Tapi mas, gimana nasib kita? Kalau warung ini ketahuan, kita juga pasti kena, dituduh ikut jualan. Kita punya pilihan, menyelamatkan diri dengan diam atau menyelamatkan orang lain dengan berani. Aku udah milih Ran. Beberapa menit kemudian, Rani plating stick untuk pelanggan. Tangannya sedikit gemetar. Mbak, aroma stiknya kuat banget ya hari ini, beda dari kemarin. Iya bu, mungkin karena dagingnya lagi fresh banget hari ini. Mas, aku muak banget, baunya makin nyengat. Dedi, cepet masaknya, ini antrian panjang, jangan bikin orang nunggu. Maaf mbak, tadi kompornya sempat mati, tapi udah aku nyalakan lagi kok. Ran, tolong plating yang rapi ya, aku nggak mau dapet review jelek lagi. Iya mbak. Aku nggak tahan Ran, serius tadi waktu motong aku ngerasa kayak potong sesuatu yang bukan daging biasa. Mas, aku dengar suara dari kulkas kayak dengusan, tapi pas dibuka nggak ada apa-apa. Aku takut. Malam tak pernah lagi terasa hening. Bahkan saat sepi Nadia tetap merasa dia tak sendirian. Karena rasa bersalah, kalau sudah terlalu lama ditahan, bisa menjelma jadi sebuah mimpi buruk yang nyata. Banyak yang bilang warung ini berkah, ramai terus. Tapi kenapa hati ini nggak pernah tenang? Aku tidur, tapi rasanya kayak nggak tidur. Wagyu atau celeng. Ya Allah, apa ini? Ini bukan yang pertama. Bukan pertama kali keran ngucurin darah. Aku kira aku kuat. Aku kira kalau aku diam, kalau aku pura-pura nggak lihat, semua ini bakalan berhenti. Mas, Mbak Nadia belum turun juga dari atas. Padahal biasanya jam segini udah siap. Semalam lampu dapur nyala sampai subuh, mungkin dia gak tidur. Tiba-tiba muncul Nadia dengan sosok yang berbeda. Dedi, tolong saya. Ya Allah mbak, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, itu bukan Mbak. Itu babi. Aku Nadia. Ini bukan cuma azab, ini hukuman nyata. Dia sudah bukan manusia lagi. Aku manusia. Mas, kita harus keluar dari sini. Kini Nadia berubah menjadi seorang manusia babi. Dia menerima akibatnya karena berani menipu orang-orang dengan mengatakan menjual wagyu asli, padahal menggunakan daging babi.